Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran pertama kita pada mapel akidah dan akhlak, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita akan mempelajari poin penting. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Kemudian yang kedua ada kedudukan Al-Quran. Yang ketiga, fungsi Al-Quran. Kemudian yang keempat, dalil tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Kemudian yang kelima, Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Kemudian yang keenam, hikmah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian langsung saja ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan, sedangkan secara istilah Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan untuk manusia melalui Rasulullah SAW secara mutawir, mukjizat, dan membacanya merupakan ibadah. Dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas. Kemudian poin kedua yaitu kedudukan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar. Kemukjizatan Al-Quran mengalahkan mukjizat Nabi dan Rasul yang lain. Al-Quran juga memiliki kedudukan yang paling istimewa dalam Islam, yaitu sebagai sumber hukum pertama dan utama. Kemudian Al-Quran memiliki sifat al-haq. Al-haq artinya benar. Maksudnya adalah Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Al-Quran juga bersifat mutlak. Maksudnya, Al-Quran tidak diragukan kebenarannya dan tidak terbantahkan. Dan ada poin yang ketiga yaitu tentang fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran di sini ada 4, yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi dan Rasul Allah. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran a way of life, yaitu bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi. Yang keempat, sebagai korektor untuk mengoreksi kepercayaan-kepercayaan yang tercantum dalam kitab sebelumnya. Yang keempat yaitu dalil nakli tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Beberapa dalil nakli tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran adalah contohnya sebagai berikut, yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fih hudalil muttaqin, yang artinya yaitu kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya atau petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian contoh yang kedua yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 158 yang artinya, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Kemudian poin yang kelima yaitu Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai nasih yang berarti menghapus. Kemudian poin yang kedua,
muhaimin atau batu ujian terhadap kebenaran kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu mushodik. Kemudian poin yang keenam, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ada 7 isi kandungan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama tentang akidah, yang kedua tentang ibadah, kemudian yang ketiga tentang akhlak, yang keempat tentang hukum-hukum Islam, kemudian yang kelima ada tadzkir, kemudian yang keenam ada sejarah atau kisah, kemudian yang ketujuh dorongan untuk berpikir. Ada 3 dasar Al-Quran sebagai pedoman hidup, yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai dasar hukum dan moral. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai sumber ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Poin yang ketujuh yaitu hikmah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai pedoman hidup agar senantiasa berada di jalan kebenaran dan kebaikan. Kemudian berikut ini adalah hikmah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, yaitu hati menjadi lebih terang dan hidup menjadi lebih terarah. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jika ada kekurangan datangnya dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.